Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 641B04. Di sini saya akan menjelaskan materi 5, yaitu tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan anggotanya. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Anggun Syahara dengan NIM 64211477. Yang kedua, Rifki Rasyad dengan NIM 64212217. Yang terakhir, Rosi Novita Rahmadianti dengan NIM 64211863. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Organisasi itu sendiri adalah sekelompok orang, 2 orang atau lebih, yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasi perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua perusahaan perkongsian atau firma, yang ketiga perseroan terbatas. 1. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah organisasi perusahaan yang terbanyak jumlahnya dalam setiap perekonomian, karena kebanyakan dari usaha tersebut dilakukan secara kecil-kecilan, yaitu modalnya tidak terlalu besar, dan begitu pula halnya dengan hasil produksi dan penjualannya. Adapun keuntungan dan kelemahan yang diperoleh jika memilih perusahaan perseorangan sebagai berikut. Keuntungan yang pertama, kebebasan yang tidak terbatas yang dimiliki pemiliknya. 2. Pemilik sepenuhnya menguasai perusahaan tersebut. Kelemahan 1. Modal kecil. 2. Sukar memperoleh pinjaman. 2. Perusahaan perkongsian atau firma. Perusahaan perkongsian atau firma adalah organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Mereka bersepakat untuk menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Perusahaan perkongsian dapat dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu 1. Perkongsian umum, 2. Perkongsian terbatas. Adapun keuntungan dari perusahaan perkongsian: A. Modal usaha yang relatif sedikit. B. Mudah didirikan. 3. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Di negara-negara maju, sebagian besar hasil produksi nasional diciptakan oleh perusahaan seperti ini. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Keuntungan perseroan terbatas adalah kemampuan memperoleh modal dengan cara mengeluarkan saham. Saham itu sendiri adalah suatu bentuk surat berharga yang menyatakan bahwa pemegangnya menjadi salah seorang pemilik dari perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah perkaitan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya. Faktor-faktor produksi dibedakan dalam 4 golongan. 1. Tenaga kerja. 2. Tanah. 3. Modal. 4. Keahlian keusahawanan. Menunjukkan sifat perkaitan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakan. Faktor-faktor produksi sama dengan input. Jumlah produksi sama dengan output. Rumus fungsi produksi. Q sama dengan F dalam kurung KLRT. K jumlah stok modal, L sama dengan jumlah tenaga kerja, R kekayaan alam, T tingkat teknologi yang digunakan, Q jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor produksi. Kurva produksi sama atau isokuan. Di samping itu didapati kurva B, C, dan D yang terletak di atas kurva A. Ketika kurva menggambarkan tingkat produksi yang berbeda-beda atau berturut-turut sebanyak 2.000 unit, 3.000 unit, dan 4.000, atau semakin jauh dari titik O letaknya kurva, semakin tinggi tingkat produksi yang ditunjukkan. Garis ongkos sama atau isokos. Untuk menghemat biaya produksi dan memaksimum keuntungan, perusahaan harus meminimumkan ongkos produksi. Untuk membuat analisis mengenai peminimuman ongkos produksi diperlukan garis ongkos sama. Garis ini menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Untuk membuat garis ongkos sama diperlukan 1. Harga faktor produksi yang digunakan. 2. Jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi yang dibutuhkan.
meminimumkan ongkos atau memaksimalkan keuntungan. Dapat dilihat bahwa kurva itu dipotong atau disinggung oleh garis-garis ongkos sama di 5 titik, yaitu B, C, Q, R, dan P. Titik-titik ini menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang dapat digunakan untuk menghasilkan produksi sebanyak yang diinginkan.